Iya, juga tolong ditutup no. Terima kasih. Akhirnya dengan yang keluar dari kita untuknya bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya banggakan dan saya cintai seluruh keluarga besar Jamiah Rutin Manaqib Jasmine. Jasmine, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Keluar sering ganti ya. Jasmine Penuh cinta, barakallah. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah kita sekarang mulai membahas tentang kitab Wasiatul Mustafa ya, yang sudah berjalan kemarin, yaitu bahwasanya banyak sekali hal yang sangat harus kita hati-hati, terutama dalam masalah syurb wal akal, minum dan makan. Karena makan dan minum itu kalau tidak dari makanan yang halal, tetapi dari makanan yang haram, akan menjadikan apa ini namanya darah kita mengalir, darah-darah yang tumbuh dari makanan haram, sehingga akan menjadikan seseorang tersebut lebih mudah mencintai barang yang bagus daripada perkara yang halal. Selanjutnya sekarang kita masuk pada hadis jaminan kebaikan terhadap seseorang yang makan sesuatu yang halal ya. Ya Ali, hai Ali, la yazalu al-mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil haram. Hai Ali, seseorang mukmin akan terus bertambah meningkat agamanya selama ia tidak makan sesuatu yang haram. Jadi hadis Nabi ini memberikan motivasi kepada kita, menganjurkan bahwasanya kalau kepingin bertambah imannya terus, iman itu kan yangkus wayazid, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah. Manakala imannya kita bertambah, masya Allah, insya Allah lebih besar urusan agamanya, urusan akhiratnya yang kita dahulukan daripada urusan dunia. Sholat jamaah biasanya 10 menit sudah lengkap sak zikirnya, sak doanya. Tapi begitu imannya tambah, perasaan nikmat sekali sholat itu. Bisa sampai di masjid gak pulang-pulang sak jam, 2 jam. Ditanya, ya Allah Mbak, sampai kok dino ini kerawasan yang masjid ini kok tak jamkan di rumah kok senang hutang, itu tak bukti. Wah parahnya ini, bukan karena ibadahnya ini, namanya ngeles itu menghindar dari tagihan hutang. Ini enggak, memang benar-benar merasa nyaman, merasa nyambung sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya yazid, iman kita dalam keadaan bertambah. Hati kita seperti terdorong untuk berbuat baik terus. Ada orang tidak mampu, kita langsung sambung kita di rokok. Monggo Bu, monggo. Makan, kita selalu menawari. Berbicara dengan orang lain, kita sopan, santun, sambil senyum. Pokoknya kalau iman tambah, ditambahnya iman itu disertai juga dengan amilus sholihah, amal yang soleh. Dia makin yakin pokoknya hidup ini semuanya adalah yang digerakkan oleh Allah, yang diatur oleh Allah,
dan hidup ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan terus menjaga setiap langkah kehidupannya dalam frame atau niatnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah yangkus, nah ini kalau imannya sudah mulai berkurang, wiritan biasanya sampai logo, Mbak aku sekarang sudah isi koman, isi per 100, sholawat 100, alkohola 100, menurut doa, apalagi tasbih 100 sampai logo sambung. Tapi kalau sudah yangkus sampai keleset, kurang sampai 100 sudah kebelabas, atau bahkan nggak sampai wiritan, rokok dicoplok sudah pas sudah tadi nanti kok enak royal ya sedang jangkos, waduh, wah kayak kegiatannya, dan itu merasa tidak kehilangan sesuatu. Padahal kalau orang itu sudah punya istiqomah, kegiatan istiqomah, entah itu zikir, entah itu baca Quran, entah itu sholat, kalau dia tidak melakukan itu pasti merasa kehilangan, pasti ada sesuatu sih kayak enak. Kayak sampai biasa tidur, ngepuk-ngepuk putrane, terus tidur karena putrane, rasanya kan kayak hilang. Aduh anakku mbak, suruh tidur berbalik mbak, aku sakit kayak suruh mbak, tempat tanya mbak, rasanya kayak hilang. Begitu juga dengan kalau sudah istiqomah mana kita dijasmih, kok ada gak budal mana kita, temen rasanya kayak kolesterol. Iya kan? Ya ada yang kurang kalau ada gegebrentan sih gak jelas nih. Tahu pusing kok? Itu istiqomah. Jadi mampu mempengaruhi jiwa kita pada ketenangan hati kita, pada kelengkapan hidup kita. Kayak rasa kita ini kalau sudah melakukan istiqomah terus lengkap. Kalau sudah lengkap itu pasti akan membawa hati kita menjadi tenang. Jenengan itu berada di keluarga sudah lengkap, ada ayah, ada anak, sudah lengkap kan ya. Tapi kalau belum lengkap kan mesti mencari mana ini, mana itu, dan begini. Tapi kalau sudah lengkap tenang kita. Begitu juga dengan keistiqomahan yang sudah kita lakukan. Nah kalau sudah yangkus berkurang imannya, ini bisa mempengaruhi pada apa? Pada keistiqomahan kita. Apa yang biasa kita baca, kita kehilangan keistiqomahan kita itu kayak merasa gak kehilangan apa-apa. Itu kan bahaya kalau iman itu menurun. Lebih jauh lagi, ada terus menurun. Takutnya nanti tambah lagi. Tidak hanya kehilangan aktivitas istiqomah kita, tapi mulai merambah pada mulai berani melanggar perintah Allah. Itu naudzubillah dicari. Dan supaya kita terus tambah imannya, oh kita itu rezeki ya tambah, ya kan? Oman ya tambah. Sampai wajah itu umur tambah itu ya kudu trimo nek wajah kudu kisut itu. Tapi kan gak trimo jalur tambah ayu ya kan, mulai dirawat, dikai apu, kayak apu rokok. Ya kan, mulai dijaga. Mbak, ayo mbak, sekarang jangan sih ya sih, rokok, masker mbak kurang 5 menit sih maskaran. Ya gak apa-apa ini sebagai tahadus minimal terawat apa yang sudah diberikan oleh Allah ya kepada kita. Tapi kita ya tetap harus menyadari, memang tambahnya umur itu akan berkurang apa yang kita miliki itu, terutama masalah al-khalq, kejadian kita ini. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Siapa yang ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nunakishu fil khalq, Allah akan mengurangi dia dari kejadian kita ini, seperti kita waktu bayi. Makanya apa yang sudah kita rasakan sekarang itu sebagai peringatan. Mbak, aku bilang, ini gak boleh dulu kalau kerudung. Saya orang kerudung, ini mbak, umurnya sangat kira, 45. Kok boleh salah apa, salah gigi. Salah gigi mbak, kok kalau dikait pesen, serompat, disebut kok, tidak bayar, kita juga setengah. Ilang mbak, saya gak kerudung. Ini, mulai. Tapi dia lupa, sebagaimana kita menutupi, itu sudah menjadi nas Allah.
Kok nang sawah dibuta wae. Alhamdulillah kene ketari. Betiru kecopot. Kan beber. Ada orang kepingin hidupnya maju itu ditarik. Jadi kene ketarik akhirnya kok. Oh, kalau ditarik kene ketarik. Ditarik kene ketarik. Oh, masih syukuran Gusti Allah harus ditangkap aja. Gimana caranya merawat muka kita? Merawat muka kita itu sudah jelas dengan wudu, dengan menjaga hati. Hati kita kalau seneng kontak, sampai delok antara wong susah mek seneng auranya besar mana? Susah. Podo-podo ayu. Auranya besar orang susah. Podo-podo ayu deh. Ini ayu kelas artis, ini yo ayu kelas artis. Yang ini lagi seneng, yang ini lagi susah, pasti wudunya ada, auranya turun karena susah. Makanya seringkali saya bilang, jaga kesehatan kita, jaga aura wajah kita dengan menjaga hati kita selalu menjadi orang yang senang. Saya bilang kepada anak saya, setiap kali hatimu merasa sedih, ku bersujud dan berdoa pada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana setiap kali hatimu merasa senang, ku bersyukur dan bersujud pada Allah. Allahumma sholli wa sallim ala wa maulana Muhammadi. Setiap kali hati kita ini ada susah dan bahagia, ini roda berputar. Pokoknya wes sedih nah, wes sujud doa kepada Allah. Karena tidak ada tempat yang istimewa untuk bertumbuh dari setiap apa yang jadi keluh kesah kita, dan tidak ada solusi yang paling mujarab kecuali kita mengadu kepada Sang Pembuat segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah wis ndonga njaluk ngagusi Allah, pasti jenengan kadhe temen dulu sing ono sapa-sapa. Yakin lho kesane tok Pak Kandani. Kadhe ngono wis. Langsung bla bla bla, ya Allah, ya Sami, ya Ali, ya Basir. Jenengan bersikap kesani Allah, mau mendengar ya Allah, mau puasa ya Allah, mau Gusti bisa cerita, tadi itu bukan Gusti Allah. Gimana? Tapi kalau kita mau pesan kepada manusia, ya mungkin ada hati keaglom, tapi untuk keamanan itu masih belum 100%. Karena apa? Manusia itu juga begitu, situasional hatinya. Nek dadi plek, kali-kali dadi plek, tahu putung piwon, kasih. Tapi suatu saat ada clash, tidak cocok, malah mbak kartunya di aku malah sudah utang nyaur semua. Kira mbak aku mbak kartukan duitku mbak, saking aku kira mbak, ya Allah sih jadi konco. Tentu nggak jauh, dan lumut-lumutnya tentu nggak bisa keong-keong, iya apa enggak? Ya. Tapi kalau jenengan pengadu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bahwa Allah pengadu, tidak tahu menyampaikan kepada orang lain, bahkan sampai naudzubillah pada saat kita susah itu ya Allah begini kalau Gusti Allah barang kasih solusi sama Allah, tidak sedekat dulu loh ini loh Gusti Allah. Ya tidak aku ya tahajud bukan kalau para saya bisa turuti lah kok nggak buka tahajud kita ewer rahasia, tidak pernah. Allah itu kan Rahman Rahim, ya kan, belas kasih. Jadi ini rumah kultus kadang-kadang kok lali ya itu kata Gusti. Makanya kita ini perlu bersenandung, itu perlu. Kalau susah supaya bahagia bersenandung, senandungnya aja sih
kata kocok, tambahkan kocok udah ngobrol sama dia. Selanjutnya membaca sholawat, membaca zikir. Karena sholawat itu bisa tanwirul qulub, bisa memberikan tenangnya atau sinar hati, memberikan sinar cahaya pada hati kita. Terus saya namanya lagi sholawat apa? Yang penting ojo sholawat sedipah dulu adalah dangdut. Baru sekarang, oh aku rasakan kata ya Rasulullah, Allah insalaman. Sholawat itu belum ada. Ada mana sholawat dilakukan ke daerah dan selanjutnya. Itu untuk senandung. Kita perlu juga senandung. Gak apa-apa masih gak artis nyanyi-nyanyi di orang. Kalau nyanyinya sholawat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai tulus-tulus anaknya disebut istilahnya. Itu akan menjadikan orang tersendiri. Hati kita terang, ada disebut kabeh tadi juga karena kalimat-kalimat thayyibah energi positifnya akan tak sampai. Jangan sampai keliru. Kadang-kadang kita menggendong anak tapi kita dalam keadaan marah. Gak marah ke anaknya, enggak, marah ke orang lain. Tapi energinya itu tadi akhirnya apa? Nyambung ke anaknya. Ayo, enak-enak ngomong sana. Kita ayo, gak lalu ngomong. Ya bener, ayo. Ini kita lagi gendong anak. Akhirnya apa? Anak kita terbawa itu energi negatif. Orang itu gak susah, ngomong susah. Air molekul-molekul yang ada dalam tubuh kita ikut mewarnai menjadi susah. Makanya kenapa kita manakipan, ada air kita buka, ya kan? Terus kita minum, karena apa? Bacaan doa tadi yang kita baca itu tadi mampu menjadi penghantar energi positif pada air tersebut lebih cepat, karena dalam tubuh kita ini paling banyak isinya air. Ada air mata, air hidung, air telinga, air mulut, air keringat, paling banyak. Dalam tubuh kita ini banyak air. Makanya kita kalau mana kita bawa air, dibuka airnya, kita mengharapkan kalimat-kalimat thayyibah itu akan menjadi energi positif pada air tersebut. Kita minum dan ternyata bisa membawa khasiat. Jadi kita kan boleh punya kaca pembesar untuk melokol air tersebut. Sekarang air pun juga begitu. Jangan buka kok kita punya alatnya, sampai tisu nih, sampai ngomong isi muka, airnya pun akan menjadi energi negatif. Makanya kita disunahkan kalau mau makan Bismillahirrahmanirrahim, mau minum Bismillahirrahmanirrahim, airnya akan kena energi positif. Ojo sampai mari muring terus. Ini katanya mobil air bisa lagi kita bukan mak lampir. Terus mari ngamuk mobil air sendiri, kata-kata yang jelek-jelek terus tambah lengkap. Nah ini jadi kita benar-benar menjaga keimanan kita, di samping hati kita selalu menjaga, di samping seluruh organ tubuh kita menjaganya dengan hal yang baik. Terutama adalah kita harus hati-hati pada saat mengkonsumsi makanan dan minuman. Wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa ama an ta'atuhu. Dan barang siapa yang menjauhi ulama, maka lambat laun hatinya akan mati dan matanya akan buta dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Yang mana ulama itu adalah orang yang alim, orang yang berilmu, yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita, membuka kebodohan kita menjadi orang yang mengerti, memberikan secercah cahaya keilmuan kepada kita, yang asalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah kalau kita ini menjauh dari ulama, menjauh dari majelis-majelis zikir, menjauh dari majelis-majelis ilmu, otomatis kita nggak pernah
kesiram hati kita dengan ilmu. Kering. Saya pernah bilang, kita ini mempunyai dua hal yang harus sama-sama kita kasih makan. Apa itu? Jiwa dan fisik kita, ya, rohani dan jasmani. Ojo mikir jasmaninya tok ae. Klambian kote, tuku gantang, jilbabe gantang, ganti lipstick yang mengikuti warna baju. Waya itu waya apa? Waya orang, waya ireng kok gak sampai biru-biru. Ya kan? Mengikuti, grosnya juga mengikuti. Yang di apa ini kasih perhatian hanya fisik saja. Sebenarnya mental kita, jiwa kita, rohani kita juga butuh dikasih perhatian. Apa itu? Zikir, mengenal Allah, kita beribadah. Ini sebenarnya adalah vitamin-vitamin yang menyebabkan kita menjadi tenang hati kita. Nanti kalau dipadukan, ternyata benar. Duniaku itu tak turuti kabeh, tapi jiwaku kok tidak ada kepuasan. Karena puas itu bukan masalah harta. Puas itu pada rasa yang ada di hati ini terhadap apa yang sudah kita miliki ini adalah beda bentuk lagi. Beda bentuk. Tapi jiwa kita ini merasa tenang apa manakala kita ini sudah nyambung pada Allah. Sudah syukur kepada Allah. Terus iso moco-moco kalimat kali kita. Kebutuhannya nggak sama. Makanya ada orang yang bilang, ayo, ibu, terus dunia ini umat, masuk gak tenang, masuk kegandapan. Gak cukup aja dunia tak mulu, ya kan? Karena satu sisi yang sangat berbeda. Ini urusannya harta, ini urusannya hati. Makanya gak selamanya ada orang kaya itu terus nyah-nyah. Kalau ada orang kaya gak nyah-nyah, itu berarti gak ada keseimbangan antara kaya hatinya dengan kaya hartanya. Ada orang itu kaya hatinya, tidak kaya hartanya. Itu ada. Tapi dua-dua tapi kaya, mbak. Kalau kita mbak, bagaimana ke desa, kita bertumpang si mbak kaya hatinya. Ditandang-tandang dewe, di open-open dewe dikasihkan. Kalau ada sesuatu gak tahu musuh panganan gelas. Tambah musuh di panganan si dewe. Ada perasaan. Itu berarti gak kaya hatinya, hanya kaya uang. Kita masuk rumahnya AC full power, AC pokoknya, tempat tidurnya seperti kaya ini. Tapi kok gak mudah ya kalau bersedekah, kok gak mudah ya empatinya. Ya itu namanya gak ada keseimbangan antara jasmaninya dengan rohani. Makanya kita ini ngaji manakib, majelis taklim dan lain sebagainya, berupaya untuk menjadi orang yang seimbang. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang seimbang? Sok menilai dari wong seimbang itu enak. Ada harta, ada hati, ya kan? Ada punya harta, tapi tak punya hati. Kalau mau jalur air, nggak balik enak ini makanya lah. Misalnya dia jawab tidak menerima sumbangan, tidak punya dan lain sebagainya. Karena itu tidak ada keseimbangan. Makanya kita semoga menjadi orang yang bisa memberikan apa ini namanya kebutuhan jasmani dan rohani kita secara seimbang, sehingga kehidupan kita akan menjadi seimbang. Kalau kehidupan kita seimbang, jadi nanti akan menjadi orang yang awet sehat, awet ayu, ya kan, awet umur dengan dunia ini. Allahumma amin. Gitu ya. Nah, caranya menyeimbangkan bagaimana? Ya itu tadi, banyak dekat para ulama supaya kita sering mendapatkan nasihat. Tidak ulama tadi tak memberikan nasihat. Apa yang kita lihat dari sikap perbuatan beliau, kita tanamkan, kita contoh, karena apa yang sudah beliau laksanakan merupakan suri tauladan bagi kita sebagai muridnya. Ya kan, hadithun nasihat, agama adalah nasihat. Apa ya? Selanjutnya, ya Ali, man qara al-Qur'ana walam yuhilla halalahu
walam yuharrim haramahu kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a zuhurihim. Hai Ali, barang siapa membaca Al-Quran namun tidak menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, maka ia tergolong sebagai orang-orang yang membuat kitab Allah, yang membuang kitab Allah ke belakang punggung mereka. Jadi kita sudah tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah hudal linnas, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran juga disebut Al-Furqan, pembeda mana yang baik dan mana yang jelek, kan itu ya. Nah, mestinya kita ini yang sudah tahu tentang syariat-syariat yang ada di dalam Al-Quran, perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, dan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran, ini seharusnya kita patuhi. Yang perintah ya kita jalankan, yang larangan ya kita jauhi. Perintah apa? Perintah aqimis sholat, tegakkan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar, wassalah dan sholat. Kunci orang lulus ujian adalah sabar. Ingat itu. Setiap pintu pasti ada kuncinya. Jadi mesti bisa masuk dengan ke bagian apapun bisa masuk. Pokoknya cocok kuncinya. Lah kuncinya orang dapat ujian itu ya harus sabar. Semakin dapat ujian, semakin menuntut, semakin mewah, semakin loro, semakin kerasa ujian itu sangat berat sekali. Tapi kalau kita sabar dengan minta pertolongan kepada Allah, wasta'inu bisobri dengan sabar, wassalah dan sholat, insya Allah akan segera turun yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci. Ada lagi di Quran kalau kalian jenengan dilarang apa yang di Quran itu? Al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Istilah koni apa beda? Ngedoli fitnah yang isi untuk melakukan fitnah. Ya kan? Belum lagi kita semuanya dilarang untuk makan makanan haram, dilarang berjudi, yas'alunaka 'anil khamr, gitu kan? Dilarang kalau kalian panjenengan ada yang bertanya bagaimanakah tentang khamr, ya kan? Ismum kabirun, itu adalah dosa yang besar. Kalau kita itu memakan khamr, ya berarti kita melakukan larangan ini jangan sampai dilaksanakan, melakukan menjauhi, bahasanya itu menjauhi tidak makan khamr. Apa yang kita ketahui dari larangan-larangan dalam Al-Quran ini? Bismillah dengan sekuat tenaga, meskipun kadang-kadang itu adalah berat. Janganlah kamu menggunjing sebagian daripada yang lainnya. Pada hakikatnya orang yang menggunjing sebagian pada yang lainnya besok di akhirat sama artinya dia memakan daging temannya sendiri. Kalau saya mencari makan daging konco sampean, kalau ya kan, malah di akhirat sama dijajal-jajal tuh dagingnya nyupu tanganan, biar sampai rasanya. Oh dagingnya nggak asli tanganan, jadi biasanya sampai rasanya. Oh dagingnya sopo ya tanganan. Besok soalnya besok ganjarannya orang yang suka membicarakan orang lain. Jangan makan babi, ya sudah nggak usah makan babi. Makan barang yang halal, makan barang yang halal. Dan seterusnya perintah yang ada di dalam Al-Quran kita pakai istimbat hukum sebagai sandaran hukum. Jangan mencari-cari hukum yang memperbolehkan hal yang haram karena untuk kepentingannya sendiri, atau menghalal-halalkan atau mengharam-haramkan hukum yang halal karena untuk kepentingannya sendiri. Sekarang kan ada seperti itu ya, itu jadi bagi akhir apa? Oh digolong, ini sudah tak halal, nah ini apa sudah tak halal loh, soalnya nggak halal. Ayo digolong, balas ini nggak benar halal. Ya jangan dimasuk-masukkan yang tidak masuk.
Nah, siapa yang sudah tahu hukumnya sesuatu tersebut tapi dia tidak melaksanakannya, sama seperti dia membuang Quran di bawah punggungnya. Artinya apa? Dia itu tidak mengimani Al-Quran. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi dulu pas kitabnya itu kitab Injil, ya kan? Kitab Injil itu benar, di situ tuh ada Nabi akhir zaman. Namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kitabnya sudah ada, tetapi dia tidak bisa menerima. Aku untuk Muhammad itu Nabi akhir zaman, sekarang jadi enak, jadi enak. Padahal di kitabnya sudah jelas. Nah, ini artinya apa? Dia tidak menggunakan kehalalan yang ada di Quran dan tidak menjauhi keharaman yang ada di kitabnya sendiri tadi, sama seperti dia membuang Quran di belakang punggungnya. Artinya tidak menghiraukan perintah Allah. Semoga kita selalu diberi kekuatan menjalankan perintah agama, karena kita ngaji niatnya untuk dilaksanakan, bukan untuk dikali ngaji kerumun. Dan bareng-bareng, semakin bareng-bareng kita semakin kuat. Sama seperti puasa. Puasa Senin Kamis sampai puasa Ramadan, meskipun Senin Kamis sak minggu pindu, dengan puasa Ramadan langsung los 1 bulan. Abot budi. Apa Senin Kamis? Karena Senin Kamis itu tak ada wong poso. Tapi kalau Ramadan semua puasa. Makanya di situ kan dijelaskan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diwajibkan puasa gak kamu toh, seperti orang yang terdahulu juga puasa. Jadi ini enteng. Kita berbuat baik gitu, berbuat baik kok buang bareng enteng. Tapi kayak ijen abot, sama juga ngomong-ngomong. Nah, kok sih ngomong mau ngejak rasa-rasa. Sama kati ngomong ini gak wani. Terus mbak mandek mbak, enak ganjaran. Nah gak wani sih. Tapi kok kabeh muni mandek. Ya mandek ya Allah. Enteng kan? Iya kan? Enteng. Tapi dengan demikian lebih. Sini ini lorek sudah semangat dia mbak wali murid ada akhirnya bener ya kaya apa kabar dia bilang kok di komunitas perasaan santan karena apa sendiri, tapi kalau bersama senang. Ayo apa saya ini perayaan boleh kantor NWC, ayo bareng senang kan. Pakai baju putih-putih gini bareng turba, ya kan bareng. Ayo kita turba ke sana yuk, di sana daerah sana yang belum pernah kenal Manakib kita ke sana, karena kita banyak teman, enteng kan. Tapi nek kalau teman, saya tahu dari situ-situ, karena kasih, malas, ya kan. Ngomong itu kadang-kadang WO, kadang enggak WO. Nah itu kalau bersama-sama. Makanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling memberikan wasiat, saling berpuasa sabar. Tawasau berwasiat untuk hak, berwasiat untuk sabar. Pokoknya kalau konsolnya itu nanti akan sama seperti hutang kan. Hutang itu kalau akasih dalam tangan sana kan gak izin. Ini lo anak dua ini sama sih ada utang apa gak izin dari kontrol. Tapi kalau sih ngajono sampai kalau dia pulang tanya mbak masih dong ini tambah terus hati ini mender pada utang itu di sini gak jadi utang di sini ketok mau gak dua ya minggu kok tenang. Nah, tapi sekarang itu sudah trennya hutang itu sudah tren. Dulu itu hutang itu kan malu, besek-besek. Jadi kita lagi dulu sama sampai yang mana apa sama penting ya, tiba-tiba hutang. Sekarang wah mobil hutang lah isi, nyicil lah hutang sih. Oh lupa mobil lupa CLV hutang. Seapian sepeda sampean sing wis lunas itu, tapi dia nggak riwayate hutang. Waduh, kita utang
utang ya lo gaya ya kan. Utang itu mana tak duwe utang. Cuma gaya usaha tak duwe gaya tak duwe. Kaya duwe itu pagi dan pagi ceklak. Utang. Enggak, gajinya habis enggak. Kredit bersepuluh, kurang 25. Oh, terus saya berarti iya. Merek utang itu bangga. Ya kan? Tapi ya itu isi utang kok ini. Makanya tetua kita bilang, jangan kamu memaksakan sesuatu yang kamu tidak mampu. Karena itu akan menjadi beban pikiran. Beban pikiran itu akhirnya akan mempermudah kita itu nggak stabil emosionalnya. Kadang-kadang itu marah, kata orang ngomong, kalau sih nakal, kalau sih gak enak no. Tapi hati ini sih gak ada sebab ngomong, wah ini nyicil, belum persiapan diri. Iya bangga, iya bangga. Ini deh, mereka juga bingung kan mulai sederhana itu kan apa? Cek bebas dari penjajahan. Siapa yang menjajah diri kita sendiri? Kemauan kita yang tidak sesuai dengan kemampuan. Akhirnya kita itu terjajah loh. Utang yang jadi utang. Bukan. Kalau ciri-ciri itu dari utang. Jangan boleh utang kalau gede-gede lagi itu apa bahaya. Ciri-ciri yang salah kemana itu. Wow, masya Allah, mewah. Ternyata ansra utang. Tapi turun loh punya asik kan udah kakek mau balik sering kakek nyawa utang. Gara-gara. Jadi kedamaian itu kita yang membuat, bahagia itu kita yang membuat dengan selalu minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang paling tenang adalah orang yang paling menjaga dirinya untuk meminimalisir dirinya tidak kemalan menyempurnakan kemauan. Alhamdulillah di sini kita selalu berupaya semoga kita selalu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus meningkat amal ibadah kita, terus tambah persaudaraan saudara kita sehingga kita besok pada saatnya diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sudah memberikan catatan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa kullinya insyaallah jadi Rasulullah yang sudah bersyukur kepada Tuhan Allah Allah Ta'ala kita dapat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.